Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat berjumpa lagi dengan saya dimanapun kalian berada. Kita masuk ke pertemuan keempat. Untuk itu kita langsung saja. Apa itu isi dari pertemuan keempat? Saya siapkan terlebih dahulu. Jadi kuliah kewirausahaan pertemuan keempat kita akan lebih banyak membahas tentang teori kewirausahaan. Kalau kemarin kita belajar tentang teknik sipilnya, kalau sekarang kita akan lebih banyak belajar tentang teori kewirausahaannya ya mungkin ya. Jadi, langsung saja kita buka ya, masuk ke dasar kewirausahaan. Yang pertama ada pengertian dasar ya. Jadi apa sebenarnya itu wirausaha? Nah, wirausaha itu berasal dari bahasa Prancis entrepreneur yang artinya berusaha atau mengusahakan. Nah, wirausaha sendiri menurut Rich 1985 adalah merupakan proses menciptakan sesuatu yang berbeda dengan mengabdikan seluruh waktu dan tenaganya disertai dengan resiko keuangan, kejiwaan sosial, dan menerima balas jasa dalam bentuk uang dan kepuasan pribadi. Nah, wirausaha sendiri adalah orang yang mendobrak sistem ekonomi yang ada dengan memperkenalkan barang dan jasa yang dengan menciptakan organisasi baru atau menciptakan sesuatu yang baru. Jadi wirausaha di sini adalah upaya diri sendiri untuk menciptakan suatu produk atau jasa yang baru yang menghasilkan suatu ulang untuk kepentingan pribadi yang dapat dimanfaatkan untuk pribadi dan usahanya. Nah, ada kalanya beragam pendidikan itu tidak berperan pada usaha. Contohnya banyak sekali penemu seperti penemu Apple, Steve Jobs, bahkan tidak lulus di pendidikannya, tapi perlu diberi catatan Steve Jobs adalah seorang yang berani mengambil, memang orang yang pintar dan berani mengambil keputusan dan berani mengambil resiko juga. Nah, itu adalah contoh wirausaha yang kita kenal. Tapi di sekeliling saya juga banyak sekali usahawan yang dimulai dari bukan dari background pendidikan, tapi tetap mereka adalah orang-orang yang biasanya adalah memecahkan suatu masalah dengan pikiran yang terbuka, kemudian tidak kolot, dan mereka itu adalah orang-orang yang mampu mengambil resiko seperti itu. Kemudian contoh pengusaha yang mungkin kita sudah kenal bersama, nih pendiri Microsoft Bill Gates, kemudian ini pendiri Jarum ya, ada Jarum Foundation, kemudian rokok seperti itu. Nah, pekerjaan dikatakan usaha sendiri adalah yang pertama ada pedagang, saudagar, pengusaha, konsultan, industrial, kontraktor, investor, dan lain sebagainya. Ada ciri pengusaha yang biasanya kita temukan. Yang pertama tentu mereka adalah mempunyai visi, kemudian kreatif dan inovatif, mampu melihat dan mewujudkan peluang, orientasi pada kepuasan pelanggan, berani menerima ketidakpastian, kompetitif, cepat dan mengambil keputusan, dan dermawan. Dan dia memiliki jiwa sosial yang besar. Berbicara tentang usaha, sebelum saya menjadi dosen, saya juga pernah bekerja di suatu kantor perumahan. Nah, itu merupakan suatu bentuk usaha. Saya di situ sebagai divisi produksi ya, menciptakan suatu produk yaitu desain perumahan dan juga desain untuk pemasaran. Nah, di situ dapat kita pelajari bersama bahwa selain ada ilmu, di situ juga ada yang namanya pengambilan keputusan yang secara cepat dan mampu melihat peluang. Jadi ada katakanlah kebutuhan akan rumah itu semakin meningkat. Nah, kantor saya itu mereka berani menjamin yang pertama DP 0 rupiah, kemudian pembayaran dibayar dengan sistem kekeluargaan, artinya seberapa konsumen kita mampu membayar kita terima, tetapi tetap harus ada kontraknya ya, maksudnya lunasnya harus dilunasi seperti itu tetap harus ada. Nah, kemudian ya yang kami berikan juga berani mengambil ketidakpastian, artinya saat kita menjemput bola konsumen di situ kita juga tidak, artinya kita harus menerima menerima bukan kepastian, menerima apa ya, possibility
Dalam bahasa Indonesianya mungkin kemungkinan untuk ditolak konsumen. Jadi walaupun usaha kita untuk membujuk sudah besar, tapi kalau pada akhirnya konsumen tidak membeli, yaitu kita harus legowo dalam bahasa Indonesianya. Nah, itu tadi beberapa ciri dari pengusaha. Kemudian mengapa menjadi wirausaha? Salah satu bentuk juga komitmen dari pemerintah bahwa kewirausahaan ini harus dimasukkan ke dalam kurikulum karena tujuannya yaitu membentuk teman-teman itu untuk ada yang berani membuka usaha. Nah, kenapa harus menjadi wirausaha? Mungkin setelah lulus S1 ada pertanyaan di sini mau jadi apa. Ada mungkin yang sudah bekerja, oke, melanjutkan pekerjaan. Kemudian yang kedua, ada yang melanjutkan studi dan lain-lain. Nah, pertanyaan berikutnya, bidang pekerjaan apa yang diinginkan? Mungkin ada yang jadi PNS, pengen jadi PNS, atau yang sudah jadi PNS, kemudian pegawai staf BUMN atau swasta. Yang ketiga mungkin pengen jadi wirausaha. Nah, balik lagi, peluang usaha tadi. Kalau kita bekerja di PNS, kuotanya memang sedikit dan orang-orang dengan grade yang lolos tes itu yang bisa jadi PNS. Kemudian pegawai staf BUMN juga banyak sekali persaingan yang ada di dalamnya. Swasta pun demikian. Nah, kecuali kalau kita berwirausaha, di situ kita yang menciptakan peluang. Sekarang ini banyak sekali bermunculan toko online atau online shop atau internet marketer contohnya itu juga, dan banyak sekali sekarang ini didominasi oleh kaum muda seperti itu. Kemudian faktanya, fakta di Indonesia pernah mengalami krisis ekonomi pada tahun 1998, 2008, dan 2015, di mana angka pengangguran tahun 2014 itu sebesar 5,9% dari jumlah tenaga kerja. Tahun 2015 menjadi 6,2 dan Februari 2015 turun 5,5. Nah, di situ angka pengangguran itu pernah terbesar, kemudian naik, tapi turun. Nah, mulai di tahun 2015 itu berlaku juga pasar, mungkin teman-teman di sini belum familiar ya, istilahnya adalah MEA. Nah, ini sudah isu yang sangat familiar, sangat banyak diperbincangkan di mana masyarakat ekonomi ASEAN, artinya menjadikan persaingan terbuka di segala bidang. Jadi kalau teman-teman lulus dari S1 Teknik Sipil ini, saingannya kalau misalkan ada yang berambisi untuk bekerja di Jakarta, bukan lagi orang Indonesia, melainkan dari seluruh ASEAN. Masyarakat ekonomi ASEAN ini mulai diperbincangkan mulai dari tahun 2015. Jadi persaingan pekerjaan itu tidak hanya oleh orang Indonesia, tetapi juga orang se-Asia Tenggara seperti itu. Jadi kalian harus punya skill-skill tertentu yang bisa dikembangkan, skill-skill yang beda dari yang lain, skill-skill yang setelah lulus dari Univet kalian itu dapat apa? Kalau ilmu secara tidak langsung dibandingkan dengan universitas lain, yang negeri-negeri dan grade-nya jauh lebih besar, itu secara tidak langsung saya katakan kita memang tertinggal karena mereka itu sarana yang memadai, kemudian laboratorium yang lebih maju, penggunaan teknologi yang lebih maju. Nah, di situ ada poin ketertinggalan kita. Nah, untuk itu tekankan pada diri kalian soft skill apa atau kemampuan apa yang Anda miliki untuk menghadapi kalian lulus nanti. Pegangan apa yang Anda punya selain ilmu teknik sipil. Misalkan ada yang bisa software, menguasai software tertentu seperti MS Project, Hackras, Vsim untuk transportasi, kemudian WaterFlowNet untuk keairan, kemudian software SAP untuk struktur, BIM untuk struktur juga, dan lain sebagainya. Itu akan menjadi poin plus Anda. Atau di sini ada yang aktif berorganisasi, pintar menjadi delegasi suatu acara, menjadi suatu moderator, dan lain sebagainya. Itu adalah suatu soft skill yang harus dikembangkan. Kemudian, fakta keempat,
kita mengalami kemunduran ekonomi akibat pandemi COVID 2019. Maka dari itu, dengan kondisi-kondisi tersebut, perlu adanya suatu terobosan di mana harus ada mental usaha pada masing-masing diri kalian. Harapannya, agar kalian semua mampu menciptakan suatu peluang usaha, tentu yang menguntungkan untuk diri sendiri dan juga untuk orang di sekitar Anda. Usaha itu bisa dari bidang teknik sipil, bisa dari bidang non-teknik sipil. Itu terserah bagaimana mengembangkannya. Tapi satu kata untuk wirausaha, harus berani mengambil resiko, dan hanya orang-orang terpilih dan bermental kuat yang bisa melakukan suatu usaha. Kemudian terhadap fakta-fakta itu tadi ada reaksi apa yang kita harus berikan. Yang pertama, ketika badai krisis datang, sebagian orang yang takut dan pesimis memilih segera membangun dinding yang tebal untuk menahan badai akar risiko selamat dengan skala risiko. Nah, ada orang lain yang memilih untuk membuat kincir angin agar bisa memanfaatkan badai itu untuk kepentingannya. Satu contoh saat kita mengalami pandemi COVID. Pandemi COVID di 2019 itu belum banyak makanan pesan antar atau GoFood, GrabFood, ShopeeFood, dan lain-lain. Tapi setelah mulai pandemi ini, layanan pesan antar makanan menjadi sangat banyak. Nah, itu merupakan bagi orang-orang yang bisa melihat peluang, itu ada peluang usahanya. Maka diambillah bagi mereka yang melihat peluang di situ bisa menjalankan food delivery. Nah, kemudian yang dibutuhkan sekarang di era-era seperti ini adalah bukan orang yang muda, kemudian handsome atau beautiful, cantik, atau rupawan, ganteng, trendy, modis, bukan orang seperti itu. Yang dibutuhkan adalah pengusaha, orang yang smart, orang yang pintar, yang inovatif, kreatif, dan tentunya good attitude. Maka dari teman-teman ini, karena teman-teman adalah seorang yang duduk di bangku perkuliahan, orang-orang yang duduk dan akan mengenyam pendidikan S1, good attitude adalah gambaran kalian. Attitude atau sopan santun yang bagus adalah gambaran diri kalian. Seorang dinilai berwibawa jika memiliki attitude yang baik. Seorang dinilai berpendidikan juga dari attitude yang baik. Jadi tekankan pada diri kalian masing-masing. Good attitude adalah keharusan yang dimiliki. Jangan sampai kalian masuk kelas pakai kaos oblong, kemudian tidak pakai sepatu, kemudian dengan rambut yang bahkan tidak dicuci ataupun tidak mandi seperti itu. Jangan seperti itu, karena kalian adalah seorang mahasiswa yang keluar akan menjadi seorang sarjana. Good attitude is the key. Jadi good attitude adalah kunci bagaimana seseorang memandang diri kalian. Seperti itu. Kemudian ini ada satu renungan. Jika teman-teman ada yang mau berwirausaha atau memikirkan sumber pendapatan yang lain, ada satu renungan yang bisa kita pikirkan ya. Don't wait till tomorrow, what you can do today. Jadi misalkan kalian teman di sini ada yang mau usaha tapi masih takut, tidak usah takut, tidak usah menunggu sampai besok, karena apa yang bisa kalian lakukan sekarang mungkin adalah keberhasilan teman yang akan datang. Seperti itu. Seorang yang memiliki mental usahawan akan dapat bekerja dalam satu tim. Dia bisa mempercayai orang lain, tidak bekerja sendiri, dan one man show biasanya. Kemudian tidak akan melakukan pekerjaan sendiri karena ia dapat mengumpulkan orang-orang yang berada di sekitarnya untuk mencapai tujuan bersama. Apakah waktu kalian sudah produktif? Jika teman-teman belum produktif karena masih semester 3, mungkin ada yang sudah bekerja tetapi bingung ingin menambah pekerjaan, nah mulailah berpikir usaha apa yang dapat dilakukan. Apa yang dapat dilakukan? Saya background usaha, kalau saya sendiri background usaha memang tidak ada, tapi saya juga pernah mencoba untuk membuka usaha ya dengan
kakak saya dulu, yaitu contoh yang kami buka usaha yaitu GoFood ya. GoFood saat awal-awal pandemi itu memang saingannya belum ada. Kita GoFood itu mulai buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 3 malam. Nah, ternyata setelah kita buka GoFood itu, ternyata pola pembeli di atas jam 12 itu banyak sekali, karena mungkin kita menjadi toko satu-satunya yang buka setelah jam 12 ya, sampai jam 3. Itu lumayan banyak sekali. Satu hari kira-kira transaksi itu bisa berkisar sampai di angka 400.000. Tapi itu belum pendapatan bersih ya. Jadi itu hanya saldo transaksi yang mungkin bisa kita sentuh seperti itu. Karena dulu kita patok harga makanan itu di tingkat 25.000 karena yang kita jual adalah daging seperti itu. Tapi ya balik lagi, itu tadi bergantung pada kalian masing-masing. Apakah kalian akan berani mengambil usaha atau kalian akan menjadi cenderung menjadi individual yang mengikuti pekerjaan yang sudah ada seperti itu. Nah, seseorang mencari nafkah adalah keamanan dan kebebasan. Artinya ada yang berani, ada yang bebas. Nah, ada yang cenderung berani itu melakukan atau mencari nafkah itu dengan usaha. Tapi ada yang menganggapnya sebagai bentuk keamanan, jadi ya sudah, kita ambil yang pekerjaan yang aman-aman seperti PNS, kita bekerja di sektor swasta, yang gajinya stabil seperti itu adalah suatu bentuk keamanan. Nah, seseorang yang memiliki keamanan akan menerima imbalan berupa gaji dan memanfaatkan profesinya. Mereka yang memiliki kebebasan dan kemandirian akan cenderung menjadi wirausaha atau investor, sehingga mereka akan bebas berbuat dengan mempertaruhkan segala yang dimiliki, baik materi ataupun materi, untuk mendapatkan laba dengan segala risiko yang sudah diperhitungkan. Nah, resiko besar itu bersebanding dengan untung yang besar. Pengusaha sukses biasanya orang kaya memang iya, tetapi banyak juga pengusaha yang memulainya dari nol, seperti itu. Oke, selanjutnya dari saya ada satu case study ya. Nanti teman-teman bisa cari referensi case study atau tugas, nanti teman-teman bisa cari atau bikin satu summary ya. Contoh pengusaha yang mulai dari nol. Pengusaha yang mulai dari nol nanti dikumpulkan di Spada. Seperti itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Banyak sekali tokoh-tokohnya, misalkan tadi Steve Jobs, kemudian anak singkong, kemudian banyak sekali. Nanti bisa kalian cari sendiri. Seorang wirausaha yang mulai dari nol, ceritakan contohnya juga yang saya ingat Bob Sadino. Nah, seperti itu nanti teman-teman di sini saya tugaskan untuk mencari satu tokoh yang mulai usahanya dari nol, bagaimana kisahnya, nanti dibuat ringkasan, dikumpulkan di Spada dalam waktu 1 hari ya. Seperti itu dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.